Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidki Ahmad Elman dari kelas S4B dengan NIM 2231407141111185. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan penerapan teknik negosiasi dan lobby untuk bidang keahlian sistem informasi. Konsep dasar. Yang pertama, lobby adalah pendekatan untuk kerjasama, dan negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk kesepakatan. Dalam konteks bidang keahlian sistem informasi, lobby berarti bagaimana kita mendekati dan berinteraksi dengan klien untuk memahami kebutuhan mereka dan mendapatkan dukungan mereka dalam suatu proyek. Negosiasi adalah langkah berikutnya, di mana kita dan klien tawar-menawar tidak hanya tentang biaya, tetapi juga tentang fitur, timeline, dan sumber daya yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem yang efektif. Kemudian ada kegunaan dan tujuan. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan klien, yang kedua mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Sebagai seorang ahli di bidang sistem informasi, sangat penting untuk dapat memahami kebutuhan klien secara mendalam. Teknik negosiasi dan lobby membantu kita tidak hanya mendengarkan apa yang klien katakan, tetapi juga memahami konteks dan prioritas mereka. Hal itu sangat penting untuk menyediakan sistem yang tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis, tapi juga mendukung tujuan bisnis klien secara keseluruhan. Kemudian ada penerapan. Yang pertama, lobby, yaitu menggunakan data untuk mendukung pendekatan persuasif. Kemudian ada negosiasi, yaitu dengan diskusi teknis dan finansial dengan klien. Ketika melobi, Anda mencoba meyakinkan orang lain seperti klien atau atasan untuk mendukung ide atau rencana yang Anda miliki. Misalnya, dalam konteks sistem informasi, Anda mungkin mencoba meyakinkan bos Anda untuk mengadopsi sistem baru dengan memberikan contoh suksesnya dari tempat lain. Yang kedua, melakukan negosiasi. Ketika melakukan negosiasi, Anda dan orang lain mencoba mencapai kesepakatan tentang sesuatu, seperti fitur-fitur sistem baru atau berapa biaya yang harus dikeluarkan. Ini seperti berunding untuk mencapai kesepakatan yang membuat semua orang senang. Misalnya, Anda dan klien Anda bisa berunding tentang fitur-fitur apa yang bisa dimasukkan ke dalam sistem dan berapa biayanya. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak merasa puas dan kesepakatan dapat tercapai. Lalu ada tips dan strategi. Yang pertama, memahami kebutuhan bisnis. Mengetahui secara detail tujuan bisnis klien akan membantu mengarahkan strategi negosiasi dan lobby untuk menyajikan solusi yang sesuai. Yang kedua, persiapan yang matang. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan tentang industri dan kompetitor dapat memberikan dasar yang kuat dalam negosiasi dan lobby. Berkomunikasi dengan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari kata-kata teknis akan memudahkan komunikasi dengan klien. Yang keempat, mendengarkan dengan aktif. Memahami kekhawatiran dan harapan klien secara mendalam akan memungkinkan penyesuaian yang lebih baik dalam mendapatkan solusi. Yang kelima, menawarkan solusi yang dapat disesuaikan. Merancang solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien akan meningkatkan daya tarik proposal negosiasi dan lobby Anda. Dan untuk kesimpulannya, yaitu teknik negosiasi dan lobby adalah kunci dalam pengembangan sistem informasi yang berhasil. Dengan memahami kebutuhan bisnis klien, melakukan persiapan yang matang, berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan dengan aktif, dan menawarkan solusi yang dapat disesuaikan, kita dapat menciptakan hubungan kerjasama yang kuat dengan klien dan menghasilkan solusi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, serta dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.